nama saya Hafiz Alfaren. Di sini saya sebagai ketua Entre Minangking. Apa sih produk Minangking? Produk Minangking adalah sushi rendang. Sushi rendang, ya, memang agak terdengar agak asing. Yang biasanya sushi itu kan isinya salmon, isinya bisa telur atau ikan-ikan lainnya, tapi malah isinya rendang. Kami mencoba fusion ini budaya dari Sumatera Barat, yaitu masakan rendang dengan makanan Jepang, yaitu sushi. Bagaimana cara membuat sushi rendang? Cara membuat sushi rendang itu dengan cara rendang tersebut kami olah dengan mie cincang dalam bentuk kecil-kecil, dan kami butuh nori atau rumput laut, nasi yang lembut, cuka, dan timun. Dan kami buatnya melalui cetakan untuk membuat sushi tersebut. Kami bentuk dan menjadi dalam beberapa bagian untuk dalam bentuk sushi. Bagi kami ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik, yang dimana sushi kan biasanya salmon dan sebagainya, tapi ini sih rendang. Dan tentu dong enak rasanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Akbar Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat sushi rendang. Yang pertama ada inovasi rasa. Kombinasi rasa sushi dan rendang yang menciptakan kuliner baru yang mencampurkan citra rasa Jepang dan Indonesia. Yang kedua ada adaptasi lidah lokal. Sushi rendang lebih mudah diterima masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan rasa rendang yang berbumbu dibandingkan sushi tradisional dengan bahan-bahan yang mentah. Yang ketiga adalah menu alternatif. Cocok bagi pelanggan yang kurang suka sushi mentah karena rendang menggunakan daging-daging yang matang. Selanjutnya saya akan membahas manfaat dari Minangking. Ini adalah menjadi sebuah ide perbedaan yang menjadikan budaya Indonesia dengan unik dan menarik di mata masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, sebelumnya perkenalin aku Bosmang, mau nanya-nanya sedikit nih. Untuk yang pertama, usahanya apa? Nama usahanya Fit Fuel ya. Jadi produk kita tuh dia tuh protein bar, dan kita targetnya tuh emang orang yang antusias olahraga dan gym gitu, fitness ya. Untuk produknya itu apa ya? Produk kita tuh protein bar yang kita konsepnya tuh easy to go gitu, dengan kandungan protein yang tinggi, tapi jadi tinggal ngambil snack dan makan, bisa dapat 10 gram protein. 10 gram protein. Tiga, apa sih masalah yang dihadapin waktu mungkin dari bahannya atau apanya gitu? Mungkin masalahnya kayak untuk proses untuk pembuatannya ini, untuk modalnya masih lumayan mahal, tapi kalau bulk buy sebenarnya bisa murah sih. Empat, keunikan dari produknya itu apa ya? Keunikan kita tuh dari kita dibanding compare yang kayak udah ada di supermarket gitu-gitu, protein bar kita jauh lebih tinggi kandungan proteinnya. Kandungan proteinnya satu gini tuh lebih gede. Lebih gede. Untuk customer segmennya siapa nih Kak? Segmennya itu kayak tadi, yang suka olahraga dan antusias gym gitu ya. Untuk strategi marketing yang udah dilakuin apa Kak? Udah yang dilakuin tuh, kita udah juga membuat akun sosial medianya, kita mainin, dan kita belum lakuin, tapi akan kedepannya mungkin kayak kita akan memasarkan di gym-gym gitu, dan atau bisa nitip jual gitu. Akhir, bahan baku yang dipakai untuk buatnya apa ya Kak? Bahan baku tuh dia ada oats, ada kacang-kacangan, ada peanut butter, dan ada susu whey dan dark chocolate. Makasih Kak ya. Okay. Ya. Halo Kak. Boleh kenal dulu bentar gak? Gua Rifki ya. Selin. Jadi gini Kak, aku mau nanya, dari ini nama usahanya apa? Nama usaha kita itu Sushi Madura. Jadi kita gabungin sushi itu dalam rasa Madura gitu. Kalau untuk dari produknya itu sendiri gimana? Ya, jadi kita menggunakan nasi, wortel, zucchini, dan juga daging ayam, dan juga bumbu kacang Madura. Untuk permasalahannya dari produk itu apa? Oh, kenapa kita buat produk ini gitu? Karena kayak banyak kita temukan kalau sushi itu nggak halal gitu ya, karena sushi vinegarnya itu. Jadi kita ini ciptakan dengan cita rasa khas Nusantara, jadi bisa dinikmati juga sama orang-orang. Iya, jadi lebih luas gitu. Jadi aku sama siapa? Inilah Sini aku mau nanya ya. Yang pertama aku mau nanya, nama usahanya apa ya? Build of Joy. Oh, Body of Joy. Itu tuh produknya apa ya Kak? Kita itu menyediakan alternatif untuk dessert, di mana kita itu menggunakan stevia dibanding gula. Di sini tuh kita ingin lebih memberikan awareness aja sih, kalau misalkan makanan apapun yang kita konsumsi itu penting, jadi kita harus lebih perhatiin lagi dari masa-masa kini gitu. Tiga, ada masalah apa gitu yang dalam usaha ini? Kayak masalahnya apa, terus solusinya gimana? Oke, mungkin salah satu masalah yang kita menantang begitu di sini tuh kan market puding itu kan udah luas
luas banget ya. Di sini tuh kita ingin mencari variasi di mana orang tuh masih bisa tertarik dan mereka masih bisa beli terus, di mana mereka tuh bisa oh ternyata itu benar-benar pas banget loh untuk Fun Lovejoy gitu. Jadi makanya produk kita tuh ada dua, yaitu Choco Ball sama Lychee Berry Hopscotch gitu. Nah produk kita itu awalnya kita nggak ada si Lychee Berry ini, kita cuma ada coklat, dan kita menerima saran dari teman-teman dan dari dosen. Kita juga dapat pembimbing di mana kita akhirnya bisa membuat si Lychee Berry tersebut. Yang keempat, apa sih keunikan dari barang yang kakak jual ini? Kalau keunikan untuk saat ini sih mungkin dari kita secara visual juga lumayan menarik. Mungkin juga dari kita menggunakan bahannya itu stevia, di mana orang-orang mungkin masih belum aware apa sih itu stevia gitu. Jadi kita di sini itu lebih menonjolkan stevia itu sendiri. Untuk customer segmennya siapa nih? Kalau sekarang customer segmennya itu di target usia di daerah 12 sampai 20, karena kita ingin menargetkan golongan-golongan yang mungkin masih SMA dan juga SMA benar kuliah gitu. Jadi kayak generasi muda-muda sekarang lah gitu. Iya, soalnya tapi selain dari generasi muda mungkin yang udah lebih tua yang punya penyakit seperti diabetes, kolesterol, dan tapi mereka ingin mendapatkan makanan dessert yang masih dingin dan enak gitu, mereka juga masih bisa coba gitu. Iya. Jadi aku di sini mau nanya untuk nama usahanya apa ya? Untuk namanya sendiri Guntara, itu singkatan dari Gunungan Nusantara. Gunungan. Nusantara. Dua, untuk produk yang dijual itu apa ya? Dari namanya karena gunungan, kita jual tuh kimbap fusion. Kimbap fusion itu adalah kimbap, dan kimbap sendiri itu kan dari Korea. Tapi kita punya tuh perpaduan. Jadi perpaduannya tuh ada isian kendang, ayam rica-rica sama kentang Mustafa. Jadi perpaduan sama makanan Indonesia. That's why it's kimbap fusion. Untuk selanjutnya itu permasalahan apa sih yang dialamin waktu kayak ada bisnis ini gitu, yang dihadapin gitu? Yang kita alamin atau yang kita solusiin? Yang dialamin dan solusinya. Untuk yang dialamin sendiri sih pertama mungkin dalam pencarian ini kali ya, bahan-bahan yang berkualitas. Kita harus yakin kalau misalnya isian kita itu terjamin, terus harganya harus affordable karena kantong mahasiswa. Untuk harganya berapa? Untuk harganya sendiri kita ada 3. Yang kentang Mustafa itu 22.000, yang ayam rica-rica itu 25, dan yang kentang itu 27. Oke. Satu porsi itu dapat 8 potong. 8 potong. Untuk selanjutnya keunikan dari ini apa? Kalau keunikan sendiri dari namanya sendiri udah terlihat ya, kan kimbap itu orang tahu Korea. Nah ini tuh fusion, dari fusion itu kan isiannya itu rendang, jadi perpaduan antara Korea dan Indonesia. Jadi untuk mahasiswa yang pengen nyoba yang luar-luar nih, tapi masih pengen lidah Nusantara, that's the solution. Boleh, nama saya Rizky dari jurusan Computer Science. Gua Muhammad Rifki dari jurusan manajemen. Nah, aku mau nanya nih Kak, untuk nama usahanya ini apa ya? Kalau untuk soy milknya itu kita pakai nama Gratobeon. Iya, ada Gratobeon. Nah, sedangkan kalau untuk dimsumnya itu pakai gochujang. Produknya itu kayak gimana ya Kak? Kalau dari saya itu kita produksi soy milk tanpa pengawet, tanpa gula buatan. Jadi itu ini fresh Alami. ya, fresh banget ini. Kita produksinya tiap hari. Dari permasalahannya ini ada nggak Kak dari produk ini? Untuk tahap produk ini sendiri kan masih testing ya, masih produk-produk awal lah. Nah kita tuh kadang mendapat feedback tuh beragam ya. Ada yang bilang ini terlalu kental, ada yang bilang lepas, ada yang bilang terlalu cair gitu. Nah jadi kita masih